Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah bersama Ibu Aning Tias Nurfitriana. Hai anak-anak, hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi dari KD 4 yang berjudul mengenai penelitian sejarah. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah, silakan dapat menyimak dengan baik ya. Penelitian sejarah dan historiografi. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Yang kedua ada langkah-langkah dari penelitian sejarah. Kemudian yang ketiga ada macam-macam dari historiografi. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang pertama, Ibu Aning akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian sejarah. Nah, jenis-jenis penelitian sejarah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penelitian komparatif, yaitu dengan menggunakan metode untuk membandingkan sesuatu. Kemudian yang kedua, ada penelitian yuridis, yaitu menggunakan metode yang menyangkut hukum masa lalu. Itu bisa berupa hukum tata negara, sejarah undang-undang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu ada biografis. Nah, kalau anak-anak mendengar kata biografis, berarti anak-anak sudah tahu ya, biografis, yaitu meneliti kehidupan seseorang. Jadi menggunakan metode sejarah untuk apa? Untuk meneliti kehidupan seseorang. Misalnya kita ambil contoh biografi Bung Karno, biografi Bung Hatta, atau biografi Pak Harto. Kemudian yang selanjutnya itu ada bibliografi. Bibliografi ini menggunakan metode untuk menginterpretasikan sesuatu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah dari penelitian sejarah. Langkah-langkah dari penelitian sejarah itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menentukan topik. Jadi kalian harus tahu topik apa yang akan kalian tulis, yang akan kalian buat dalam sejarah. Kemudian yang kedua, heuristik. Yang ketiga ada kritik sumber, yang keempat ada interpretasi, dan yang kelima ada historiografi. Kita akan identifikasi satu persatu dari langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama itu adalah penentuan topik. Penentuan topik ini yaitu menentukan topik atau tema yang akan kamu kaji di dalam apa? Di dalam menulis sebuah kajian sejarah. Jadi anak-anak sebelum melakukan penulisan sejarah, anak-anak harus tahu langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah itu sendiri bagaimana. Kemudian yang kedua itu ada heuristik. Ketika anak-anak sudah bisa menentukan topik, anak-anak mulai mencari, menemukan, dan mengumpulkan data-data yang akan dipakai untuk penelitian sejarah, seperti itu. Kemudian yang tahap heuristik ini ternyata dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada corroboration, yang kedua ada searching, yang ketiga ada contextualization. Contextualization ini biasanya berkaitan dengan tempat dan waktu. Kemudian yang selanjutnya ada kritik sumber. Nah, kenapa kita harus menggunakan kritik sumber? Ketika sudah dikumpulkan sebuah data dari heuristik tadi, kita melakukan penilaian kebenaran terhadap sumber sejarah yang sudah kita kumpulkan tadi ya di masa penelitian pengumpulan data yang disebut dengan heuristik tadi. Kemudian kritik sumber ini terdiri dari dua kritik ya. Yang pertama ada kritik internal, yang kedua ada kritik eksternal.
Kemudian yang selanjutnya ada interpretasi. Nah, ini adalah penafsiran fakta sejarah dalam merangkai fakta menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir dalam langkah penelitian sejarah itu ada historiografi. Historiografi itu adalah penulisan sejarah. Nah, historiografi ini diartikan sebagai proses menyusun secara tertulis hasil temuan yang sudah kita peroleh dalam satu penelitian sejarah. Menjadi apa? Menjadi cerita yang siap untuk dibaca bagi para pembacanya. Jadi ketika kita sudah menentukan topik, lalu kemudian kita sudah mengumpulkan data, setelah dikumpulkan data kita uji kebenarannya pada kritik sumber, lalu kita tafsirkan kebenaran itu, lalu yang terakhir kalau sudah ditafsirkan kita tulis ke dalam sejarah ya, kayak gitu, yang disebut dengan historiografi. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk slide berikutnya, Ibu Aning akan menjelaskan mengenai macam-macam dari historiografi. Yang pertama ada historiografi tradisional, yang kedua ada historiografi kolonial, yang ketiga ada historiografi modern. Historiografi tradisional. Nah, historiografi tradisional ini banyak ditulis pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Biasanya pada penulisan tradisional ini lebih berpusat pada masalah pemerintah dan raja yang berkuasa. Jadi lebih dominan pada penulisan struktur pemerintahannya dan raja-rajanya. Itu historiografi tradisional. Kemudian yang ketiga, tidak dihasilkan melalui metode ilmiah. Yang keempat, tidak mencari realisme objektif dalam sejarah. Yang kelima, karya ini biasanya dihasilkan adalah karya historiografi yang sesuai dengan keadaan yang ada di sekeliling dan pandangan hidup dari seorang pujangga. Kemudian yang terakhir, historiografi tradisional ini cenderung apa? Bersifat subjektif ya. Kemudian yang kedua, itu ada historiografi kolonial. Untuk historiografi kolonial ini, biasanya penulisan pada masa ini itu lebih mendominasi pada pemerintahan kolonial di Nusantara ya. Kemudian yang kedua, pandangan yang bersifat Belanda sentris ini cenderung lebih mengutamakan orang-orang Belanda atau penilaiannya sesuai dengan ukuran orang Belanda. Untuk kategori historiografi kolonial ini ternyata lebih menekankan penulisan untuk keadaan orang-orang Belanda pada zaman dulu. Jadi apa-apa difokuskan pada orang-orang Belanda. Makanya disebut dengan historiografi kolonial. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, tidak dapat memiliki gambaran yang utuh karena yang digambarkan hanya aktivitas-aktivitas orang Belanda. Sehingga di sini hanya cenderung bersifat subjektif ya, sama kayak tadi historiografi tradisional ya. Jadi hanya perspektif dari orang-orang Belanda saja. Orang-orang pribumi tidak ditulis karena ini termasuk historiografi kolonial yang hanya mencangkup penulisan untuk orang-orang kalangan Belanda. Kemudian yang terakhir itu ada historiografi modern. Nah, historiografi modern ini ciri-cirinya yang pertama memiliki keterkaitan dengan metode ilmiah. Sifatnya Indonesia sentris. Jadi penulisan ini menceritakan atau menggambarkan tentang apa? Kegiatan dan kehidupan orang-orang Indonesia atau pribumi secara utuh dan lengkap. Kemudian metode
Dalam penulisan historiografi modern ini menggunakan metode kritis dengan menerapkan penghalusan teknik penelitian dan memakai ilmu-ilmu bantu. Kemudian yang terakhir terdapat terobosan baru ya, yaitu apa? Penulisan peranan rakyat kecil ditulis sebagai pelaku sejarah. Jadi anak-anak, historiografi modern ini lebih berfokus atau memfokuskan pada penulisan orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi. Nah, jadi bisa tahu ya, kalian bisa membedakan ya antara tradisional, kemudian kolonial, dan juga modern. Kalau tradisional itu penulisan hanya untuk kalangan-kalangan raja dan pujangga. Kemudian yang kedua, kalau kolonial itu penulisan sejarah hanya berfokus kepada orang-orang Belanda saja. Kemudian yang ketiga, kalau historiografi modern ini lebih cenderung memfokuskan penulisan mengenai gambaran bagaimana keadaan orang-orang pribumi dan Indonesia pada zaman dahulu. Nah, begitulah penjelasan singkat dari Bu Aning. Sebelum Bu Aning tutup, Bu Aning ingin menyampaikan satu pesan, tetap semangat ya belajar sejarah. Karena kalau kalian tidak belajar sejarah, kalian akan rugi. Nah, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan bangsa kita kalau bukan kalian? Seperti itu. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.